seorang silver agency. Nah, beliau mantan karyawan swasta 12 tahun dan pernah sebagai agen asuransi 5 tahun. Nah, bagaimana kisahnya seorang karyawan swasta pada akhirnya bisa berkenalan dengan 3i dan akhirnya sudah bisa mencapai posisi silver agency. Ini adalah satu posisi yang cukup bergengsi juga dengan penghasilan juga di atas rata-rata ya, di atas 10 juta sebulan. Nah, kita akan lihat langsung, kita akan kenalan ya bagaimana kisahnya hanya dalam waktu hitungan hanya 2-3 tahun saja sudah bisa mencapai posisi silver agency. Mari kita sambut Pak Boston Panjaitan dari Timika. Halo, selamat malam Pak Boston, bisa dengar suara saya? Ya, selamat malam Pak Frans. Saya bisa mendengar dengan baik. Ya, mungkin boleh diperkenalkan ke teman-teman semua apa sih yang Bapak kerjakan dulu sebelum kenal dengan 3i supaya teman-teman bisa lebih kenal nih siapa Pak Boston. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Salam dahsyat dan sukses untuk kita semua mitra 3i Network yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Boston Panjaitan. Saya berasal dari Sumatera Utara dan domisili saya saat ini di kota Timika di Papua, ya, ada di ujung timur Indonesia. Bapak Ibu, saya latar belakangnya adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan tambang yang ada di Timika. Dan saya bekerja, tadi sudah disampaikan Pak Frans, kurang lebih sekitar 12 tahun. Ya, dan saat ini di tahun 2017 kemarin, saya tidak lagi bekerja karena kami ada beberapa, bahkan sampai ribuan orang di PHK dari perusahaan tersebut, sehingga saya benar-benar tidak memiliki penghasilan pada saat di tahun 2017, Pak Frans. Seperti itu, kira-kira latar belakang saya dari mulai kerja sampai di tahun 2017 sebelum mengenal 3i. Apakah saat itu Bapak sudah, mohon maaf, mungkin berkeluarga, sudah punya anak Pak saat itu Pak? Ya, sudah Pak Frans. Anak saya 3 orang, yang paling besar adalah SMP kelas 3 dan yang paling kecil kelas 4 SD. Jadi saya punya 3 anak dan punya 1 istri. Oh, berarti keadaan sangat sulit saat itu Pak ya, karena terjadi perampingan perusahaan, banyak karyawan di PHK seperti itu, dan mungkin Pak Boston menjadi salah satu karyawan yang terkena musibah itu Pak. Betul sekali Pak Frans. Jadi pada saat kejadian tersebut, saya jujur kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan yang tadinya kami berada di zona nyaman, mempunyai penghasilan yang pasti setiap bulan, ya bahkan karena merasa nyaman, setiap bulan ada penghasilan. Akhirnya kenyamanan kami itu tidak membuat saya bisa menyisihkan keuangan saya, Pak Frans. Dan ketika kejadian itu terjadi, benar-benar kondisi itu membuat saya bersama istri dan anak-anak mengalami sesuatu yang secara finansial kurang baik. Ya, di mana anak-anak sekolah itu bahkan saya harus pindahkan dari swasta mau pindah ke negeri, Pak Frans, saat itu. Ya, tetapi puji syukur pada Tuhan lewat program 3i saya kenal. Ini mulai pelan-pelan saya mendapati sesuatu yang hilang kemarin, dikembalikan semuanya, Pak Frans. Artinya ketika Bapak mengenal 3i, posisinya saat itu Bapak lagi kosong nih Pak ya? Artinya yes, benar lagi sekali. kesulitan sekali Pak ya? Ini, ya, benar Bapak. Ini terdengar mudah diceritakan, tapi pasti sulit mengalaminya, betul Pak ya? Betul Pak Frans. Ada begitu banyak tekanan dari kanan kiri, beban, tentu saja. Ya. Mungkin jadinya kekhawatiran seperti itu. Saya tidak terbayang bagaimana caranya Bapak bisa melewati itu semua, Pak. Mungkin boleh di-sharing sedikit ke teman-teman. Bagaimana Bapak bisa kenal dengan 3i dalam kondisi seperti itu, Pak? Baik, terima kasih Pak Frans. Awal ceritanya, saya mengenal 3i itu adalah dari saudara saya. Beliau mengatakan, panggil saya adalah Abang, ada sebuah bisnis yang bagus. Bahkan bisnis ini bisa memberikan passive income yang bisa panjang. Nah, ketika Pak Frans saya mendengar berita tersebut, saya agak terkejut. Masa sih iya di hari-hari ini ada bisnis yang bisa memberikan passive income? Tetapi saya nggak menutup hati saya coba mau mendengar apa sih yang mau ditawarkan ke saya. Saat itu saya belum tahu dia bilang 3i, tapi saya ingin minta penjelasan. Kebetulan saat itu saya ada di kota Jakarta, dan lalu dia mengundang leadernya datang ke rumah. Kebetulan ibu leader ini bernama Ibu Vivi, ya. Beliau menyampaikan dan mempresentasikan saya dengan sangat jelas
ya, dari produk 3i-nya sampai semuanya. Bahkan yang buat saya paling kuat, Pak Frans, saat itu adalah testimoni dari Ibu Vivi ini, bagaimana Ibu ini menjalankan bisnis ini, penghasilan dari bulan pertama sampai bulan 12, beliau menunjukkan kepada saya. Dan ini jadi satu keyakinan bahwa saya percaya ketika saya mendapatkan informasi itu, saat itu saya langsung bilang, yes, ini pasti bisnis besar, ini bisnis bagus. Saya begitu meyakinkan diri saya sendiri, sambil ketika saya melihat peluang itu, saya coba tangkap. Karena saat itu saya tidak punya pilihan, Pak Frans. Lalu saya mencoba, langsung saya terima, saya join. Dan saat saya join di awal, saya tidak bisa membayar, Pak Frans. Tapi saudara saya inilah yang membuka pintunya, buka pintu hati, membantu saya untuk pembayaran premi pertamanya. Dan ketika itu, pertama kali modal saya untuk harus balik ke Papua, saya diberikan buku field chart. Itu modal saya yang jauh dari leader, tidak memiliki siapa-siapa, saya harus berbalik pulang ke Timika untuk mau jalankan bisnis ini, Pak Pras. Dengan modal keyakinan. Padahal secara materi saya belum menguasai terlalu bagus. Saya hanya baru mendengar pertama kali dan saya langsung coba mau menjalankan saat itu, Pak Frans. Dan kemudian ketika saya pulang balik ke Timika, saya coba di bulan Agustus 2017 saya join, ya, di Juli dan di Agustus saya coba jalani. Syukurnya saya bisa ngajak dapat 5 orang. Salah satunya saya paksain istri saya buka satu polis dan mengajak 4 saudara keluarga saya. Dan itulah menjadi pembuktian awal, Pak Frans, saya bisa mendapatkan penghasilan 1 juta di awal. Dan itu satu kebanggaan buat saya bahwa ternyata bisnis ini benar. Karena saya baru mendapatkan buktinya sendiri. Dan dengan modal keyakinan, saya terus mulai bercerita. Syukur di bulan ketiganya, di bulan Oktober, saya mendapatkan posisi leader agency. Saya lompat dari TA langsung ke LA. Di situ saya semakin yakin, ternyata ini mungkin salah satu jalan Tuhan buat saya. Ketika satu pintu ditutup, ada pintu lain yang dibukakan Tuhan. Ya, lalu saya terus, walaupun saya nggak punya leader secara langsung yang ada di kota ini, Pak Frans, jauh, ya, semuanya ada di Jakarta, tapi saya terus intens berkomunikasi dengan mereka. Hal-hal yang tidak saya ketahui, saya bertanya, berdiskusi dengan Pak Denis, ya, leader saya, ada Bu Vivi, Bu Ria, saya terus berkomunikasi dengan mereka sampai bisa sampai hari ini, Pak Frans, seperti itu. Ketika Bapak jauh dari upline, di tengah kondisi kesulitan ekonomi, biaya hidup yang harus dipenuhi, tentu ini bukan hal mudah. Banyak orang sangat tergantung dengan upline, atau tergantung dengan keadaan. Merasa harus punya ini, harus punya itu, harus kondisinya seperti ini dulu, harus kondisinya seperti itu dulu, baru dia bisa sukses. Terkesan ada banyak tuntutan. Nah, tapi kalau melihat dari cerita Pak Boston, di tengah kesulitan ekonomi, lalu jauh dari upline, bermodal seadanya, mungkin karena terdesak juga gitu ya. Tapi apa yang mungkin Pak Boston bisa bagikan nih ke kita nih? Sebenarnya apa sih yang menjadi poin pentingnya kalau kita mau sukses di bisnis ini, kalau kita mau maju terus, apakah memang ada hal yang tergantung dengan kondisi ini dan itu, atau apa nih sebenarnya, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Baik, Pak Frans. Satu hal ketika saya mengalami kondisi seperti itu, modal yang di awal dalam menjalankan bisnis 3i cuma satu, Pak, yaitu keyakinan. Itu modal yang paling besar untuk menjalankan bisnis ini. Jadi, Bapak Ibu percayalah terhadap diri sendiri. Yakinlah pada diri sendiri bahwa kita bisa. Kalau kita tidak bisa meyakinkan diri kita, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Jadi ini yang paling penting, Pak Frans, untuk kita semua percaya. Tanpa keyakinan kita akan sulit, Bapak Ibu. Jadi ketika ada 3 hal yang saya catat ketika saya menjalankan 3i. Pertama kali bagaimana kita harus fokus. Fokus bukan soal full time, tapi full heart. Kita bagaimana mau menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus action. Action sangat penting. Teruslah bercerita. Dari penolakan demi penolakan itu juga saya alami, Pak Frans. Justru saya berterima kasih dengan begitu banyak penolakan membuat saya mengerti bahwa bisnis ini layak diperjuangkan. Dan tidak begitu mudah kita meremehkan bisnis ini. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa itu memakin kita, level kita makin naik. Kita makin lebih mengerti ternyata bisnis ini layak diperjuangkan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki target, Pak Frans. Jadi
Kalau kita bekerja di perusahaan konvensional di luaran sana, banyak perusahaan yang menuntut target terhadap kita. Terus bagaimana dengan bisnis kita di 3i sendiri? Kita pun harus memiliki target supaya pencapaian posisi yang kita mau kita kejar itu bisa tercapai, Pak Frans. Jadi yang paling terpenting tadi saya katakan adalah bagaimana kita harus memiliki kepastian untuk menjalani bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Yakinlah pada diri sendiri. Memang kalau kita bicara penghasilan di 3i itu penghasilan nggak pasti. Kalau di luaran sana penghasilannya pasti. Setiap bulan dia akan dapati. Bahkan mungkin sampai usia 55. Tetapi satu hal saya dapat masukan dari Pak Kuan Chen ketika saya di Jakarta kemarin acara seminar. Beliau mengatakan, Pak Boston, di bisnis 3i memang gajinya nggak pasti, Pak. Dan tidak ada jaminan. Tapi yang pasti, Pak, kalau bulan ini 1 juta, 3 bulannya bisa 5 juta, bulan berikutnya, 5 bulan, 10 bulan berikutnya bakal naik terus setiap bulan, Pak. Memang tidak pasti, tapi yang pasti adalah gajinya pasti naik. Asalkan kita fokus dan kerja dan terus action terus. Seperti itu, Pak Frans. Ya, menurut saya ini satu cerita yang luar biasa ya. Dan mungkin juga teman-teman bisa simak dengan baik. Kalau saya ambil catatan dari Pak Boston ya. Pertama, kondisi sedang sulit. Ekonomi sebenarnya tidak mendukung karena baru saja terkena musibah di kantor ya, kena PHK seperti itu. Dan yang kedua, jauh dari upline, tidak ada yang mendukung sepertinya, hanya diri sendiri. Betul, Pak. Ya kan? Sehingga Bapak mungkin juga harus belajar otodidak ya Pak ya, mungkin dari YouTube dan lain sebagainya Ya. Pak, betul ya Pak ya. Ya kan? Tetapi karena Betul, modal keyakinan yang luar biasa dan hasrat tekad yang luar biasa untuk harus sukses, dan Bapak melihat mungkin 3i ini menjadi kendaraan satu-satunya saat itu yang ada di depan mata yang harus berhasil ya Pak ya. Itu yang mendorong Bapak. Betul, Pak, setuju. Sehingga kayaknya batu keras pun jadi lembek gitu Pak ya. Seperti itu Jadi istilahnya Pak. Semangatnya luar biasa. Iya, ya, iya. Betul, Pak Frans. Ya. Jadi, dan silakan seperti yang saya katakan tadi bahwa karena kondisi-kondisi itu membuat saya memiliki impian yang sangat kuat, Pak Frans. Karena dulu waktu saya kerja itu ada reguler kerja di mana shift kerja saya harus meninggalkan istri dan anak. Artinya di situ saya tidak memiliki kebebasan waktu untuk keluarga saya. Saya tidak memiliki kualitas waktu yang baik. Tapi lewat 3i saya jalani 1,5 tahun sampai bisa pencapaian posisi silver agency. Saya bisa merasakan bagaimana memiliki kebebasan waktu bersama istri dan anak-anak. Itu belum pernah saya dapati masa saya kerja, Pak Frans. Ya, jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Lewat 3i ternyata Tuhan memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Dan saya percaya lewat 3i semua orang bisa juga sukses. Yang penting kita fokus, jalani dengan sungguh-sungguh, ikuti arahan leader, ya pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Yakini bahwa kita bisa sukses lewat 3i. Ya. Begitu, Pak Frans. Dan mungkin Pak Boston, artinya kalau dihitung-hitung dari semua kesulitan yang pernah Bapak hadapi ketika menjalankan bisnis ini sejak awal, penolakan, tantangan jauh dari upline, belajar otodidak dan lain sebagainya, kalau semuanya itu dijumlahkan, kesulitan-kesulitan itu semua dijumlahkan, menurut Pak Boston tetap tidak ada artinya dibandingkan apa yang bisa kita capai, kita raih dari 3i. Seperti itu Pak Boston ya? Betul, betul sekali Pak Frans. Sangat betul, saya setuju. Ya. Dan mungkin saya berikan kesempatan ke Pak Boston untuk memberikan satu kalimat peneguhan mungkin ya untuk teman-teman yang saat ini mungkin dalam kondisi yang bisa jadi mungkin sama seperti Pak Boston saat itu, dalam kondisi ekonomi yang sedang berjuang, sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang saat ini sedang putus asa, bingung, atau mungkin mereka yang teman-teman karyawan yang saat ini sedang nyaman posisinya. Ya, apa yang mungkin Pak Boston bisa sampaikan kepada mereka sebagai satu pesan yang sangat kuat dan positif tentang bisnis ini, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Frans. Baik pada teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang menonton acara live streaming ataupun yang ada di Facebook, pesan saya ketika kita mendengarkan informasi apapun itu, kita jangan langsung negatif. Ketika informasi itu, ketika kita menerima dengan baik, percayalah bahwa
kita mendapatkan informasi lewat 3i itu merupakan satu solusi. Dan ini sudah terbukti banyak sekali orang-orang sukses 3i. Nah, Bapak Ibu percaya ketika kita sudah join, kita jangan hanya mau sebatas untuk menabung saja, tetapi lebih pentingnya adalah peluang menjalankan bisnis. Apapun yang menjadi impian kita semua, apapun yang menjadi kerinduan setiap keluarga, percaya lewat 3i kita bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita serius dan fokus, rata-rata orang sukses di 3i saya lihat hanya membutuhkan waktu 2-5 tahun. Mereka sudah memiliki penghasilan yang sangat luar biasa. Ya, kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Itu tujuan hidup kita sebenarnya. Itu yang kita mau cari, Bapak Ibu. Jadi, kalau di luar sana hanya bisa memberikan finansial, tapi nggak bisa memberikan waktu. Di luar sana banyak yang bisa memberikan waktu, tapi nggak bisa dicukupi dengan finansial. Tetapi lewat 3i, kita bisa mendapatkan dua-duanya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu berada di kendaraan yang tepat lewat program 3i. Banyak orang diberkati, banyak orang sukses gara-gara mendapatkan penghasilan pasif income yang luar biasa dari 3i. Kenapa? Karena sistem pekerjaannya sangat mudah. Kita kerja secara tim, kita bekerja dengan sistem, dan kita kerja secara kolektif, secara gotong royong bersama-sama untuk membangun bisnis kita. Ya, sekedar informasi Pak Frans bahwa 1,5 tahun di sini saya dengan teman-teman semua yang ada di Timika, kurang lebih saya sudah memiliki 12 leader agency dan 9 tim agency yang sudah ada di dalam grup dari saya, undernya saya sendiri, Pak Frans. Dan mitra saya kurang lebih sudah tembus 1.100 mitra. Ya, kalau saya bisa sampai level silver agency, bahkan saya mau terus target sampai di titik tertinggi adalah crown agency, saya percaya Bapak dan Ibu pasti juga bisa. Kita memiliki program yang sama, perusahaan yang sama, dan sistem yang sama. Tinggal bagaimana kemauan dan niat kita saja. Percaya kita bisa sukses. Demikian.